Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Umar Said, mahasiswa PPG Perjabatan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil dan Minat Belajar IPAS Materi Sifat-Sifat Cahaya dan Bunyi menggunakan metode eksperimen pada siswa kelas 5. Pada latar belakang, berdasarkan hasil observasi nilai ulangan IPAS siswa kelas 5 SD Negeri Suryo Dinatan 2, sebagian besar siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM. Kriteria kelulusan minimum kelas 5 SD Negeri Suryo Dinatan 2 adalah 70. Dari total 14 siswa, hanya 5 peserta didik yang hasil belajarnya telah mencapai KKM, sementara 9 peserta didik lainnya berada di bawah KKM. Dari data tersebut, jika dipresentasikan, diperoleh persentase sebesar 64,3% untuk siswa yang belum mencapai KKM dan 35,7% siswa yang telah mencapai KKM. Rata-rata hasil ulangan kelas 5 pada mata pelajaran IPAS sebesar 68,7. Selain itu, permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 5 adalah kurangnya minat belajar siswa. Minat belajar merupakan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada rasa suruhan atau paksaan di dalam pelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, di sini saya menerapkan metode pembelajaran yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa untuk membuktikan kebenaran dari permasalahan materi serta memberi manfaat kepada siswa agar dapat memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah sesuai dengan proses. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Jenis PTK ini mengacu pada prosedur PTK John Elliott yang terdiri dari 1. Perencanaan atau planning, pelaksanaan atau acting, 3. Pengamatan atau observing, dan 4. Refleksi atau reflecting. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Suryo Dinatan 2 sebanyak 14 peserta didik yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan tes. Hal tersebut digunakan untuk mengumpulkan data terkait hasil belajar dan minat belajar siswa kelas 5 dalam mata pelajaran IPAS materi sifat-sifat cahaya dan bunyi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi, angket, dan tes dapat digali data mengenai upaya meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPAS materi sifat-sifat cahaya dan bunyi. Berikut merupakan data-data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kelas 5 SD Negeri Suryo Dinatan 2. Yang pertama itu tabel hasil tindakan siklus 1 dan 2 dalam hasil belajar. Pada siklus 1 pertemuan ke-1, siswa yang tuntas sebanyak 35,7%. Siswa yang belum tuntas yaitu sebanyak 64,3%. Dengan nilai rata-rata kelas yaitu 64,38. Pada pertemuan kedua siklus 1, siswa yang tuntas sebanyak 57%, siswa yang belum tuntas sebanyak 43%, dengan nilai rata-rata kelas sebesar 67,81. Pada siklus kedua, pertemuan ke-1, siswa yang tuntas yaitu 78,5%, siswa yang belum tuntas yaitu 21,5%, dengan pendapatan nilai rata-rata kelas yaitu 77,67. Pada pertemuan kedua siklus 2, siswa yang tuntas sebesar 92,3%, siswa yang belum tuntas 7,7%, dengan mendapatkan rata-rata nilai kelas yaitu 85,43. Hasil tindakan siklus 1 dan siklus 2 untuk minat belajar. Perolehan minat belajar siswa dari angket minat belajar diperoleh pada siklus 1, 2 siswa dengan perolehan sangat tinggi, 5 siswa dengan perolehan angket tinggi, 4 siswa cukup, 2 siswa dalam kategori rendah, dan 1 siswa dalam kategori sangat rendah. Pada siklus 2, perolehan angket minat belajar siswa sebanyak 3 siswa dalam kategori sangat tinggi, 7 siswa dalam kategori tinggi, 2 siswa dalam kategori cukup, dan 1 siswa dalam kategori rendah. Poin C, kendala dan solusi. Berdasarkan hasil tindakan pada siklus 1 dan siklus 2, ditemukan beberapa kendala yaitu 1. Siswa sulit dikondisikan. 2. Belum timbulnya kerjasama yang baik dalam kelompok. 3. Siswa kurang memperhatikan guru pada saat pembelajaran. 4. Siswa kurang percaya diri dalam memberikan tanggapan ketika presentasi.
Solusi yang dilakukan guru untuk meminimalisir munculnya kendala yang sama yaitu 1. Siswa diarahkan untuk kondusif sesuai dengan tata tertib. 2. Siswa diberikan tugas atau peran masing-masing dalam kelompok. 3. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen langsung secara bergantian. 4. Guru mengawasi dan meminta siswa untuk memperhatikan pelajaran. 5. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar berani berpendapat. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Pada siklus 1 persentase ketuntasan hasil belajar sebesar 57%, sedangkan pada siklus 2 persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 92,3%. Yang kedua yaitu, penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan minat belajar IPAS. Minat belajar pada siklus 1 dapat dilihat dari 14 siswa, terdapat 1 siswa dalam kategori sangat rendah, 2 siswa dalam kategori rendah, 4 siswa dalam kategori sedang, 5 siswa dalam kategori tinggi, dan 2 siswa dalam masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan pada siklus 2 menunjukkan hasil dari 13 siswa yang mengikuti tes, terdapat 3 siswa dalam kategori sangat tinggi, 7 siswa dalam kategori tinggi, 2 siswa dalam kategori cukup, dan masih terdapat 1 siswa dalam kategori rendah. Yang ketiga yaitu ditemukan kendala saat penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar dan minat belajar IPAS materi sifat-sifat cahaya dan bunyi pada siswa kelas 5 SD Negeri Suryodi Ningrat 2. Akan tetapi peneliti mampu mencari solusi terkait kendala yang dihadapi. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.